Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu ini memang bukan berbasa-basi, memang rindu juga sama kalian-kalian nih. Karena seminggu ini hubungan telepon pun tak ada. Cerita pun tak ada. Biasanya kalau tidak kita syuting, kita hubungan telepon. Ini tidak. Ternyata rupanya masing-masing sudah punya kesibukan, sudah kembali normal. Kulihat sudah berhasil mengatasi COVID. Jadi dengan rutin masing-masing dan terasa jauh. Apa kabar dari Medan, Jaya dan Bang Halis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya, aku dengar kemarin tentang Ahmadi ini. Ya. Kita bicara dulu. Katanya ada semacam kenangan buat dia. Ya. Merasa kehilangan juga terhadap sahabat kita kan, Ahmadi ya. Dan kemudian kita lihat bahwasanya mereka juga bisa kita banggakan ya, karena mereka juga mengingat sahabat kita ini juga Ahmadi ya. Kalau kita kita bagaimanapun ya harus salut lah ya, bahwa Ahmadi itu juga masih dikenang orang, dipandang orang. Dan syukurnya Ahmadi adalah sahabat kita kan begitu, sama-sama mengisi kita di NPC kemarin. Jadi ada suatu hal yang pantas juga untuk kita ingat ya. Orang lain mengingat kita, masa kita tak mengingat Ahmadi kan, itu intinya barangkali yang sampaikan. Itulah tanda-tanda orang baik itu, Bang. Tanda-tanda orang baik itu tetap dikenang orang. Jadi aku juga surprise pada saat dikirim pemberitahuan ada acara 40 hari Ahmadi. Bahkan pada saat acara itu berlangsung, aku ada foto dikirim. Ini kayak wali kota, benar ternyata wali kota juga ikut hadir. Kan itu satu apresiasi juga. Jadi itulah orang baik itu, tanda-tandanya seperti itu. Ya, jadi itu yang membuat acara itu Sugeng. Sugeng ini Sugeng Satya Dharma ya. Sugeng Satya Dharma, dia adik dari Cuking Susilo Sake. Dulunya orang ini mendirikan teater profesi. Jadi Ahmadi itu punya teater profesi satu lagi teater Lentera kalau nggak salah aku di Stik P. Jadi Sugeng ini membuat acara 40 hari Ahmadi, dia undang semua, termasuk dia undang wali kota, dan dia buat buku memorial tentang AS Ahmadi. Itu orang kebanyakan salah, bukan AS Ahmadi namanya, tapi AS Ahmadi. Ahmadi ini ada dua saudara kembar dia, dan satu lagi udah meninggal. Jadi panggilan dia sebenarnya As Ahmadi, bukan AS Ahmadi. Nah, yang bukan singkatan ya, bukan singkatan ya. Kalau AS singkatan, ini kan As. Jadi hampir semua orang menyatakan Ahmadi ini AS Ahmadi. Termasuk aku itu. Aku termasuk anggap AS Ahmadi itu ya almarhum itu AS Ahmadi, bukan AS. Iya, sama aku juga. Aku bilang sama kawan-kawan yang hadir lah, namanya panggilannya As Ahmadi. Nama aslinya itu Asli Ahmadi Panjaitan. Oh ya? Dia Panjaitan. Makanya dia pakai nama samaran tuh Ronjas Panjaitan. Ronjas Panjaitan nama dia. Jadi datanglah pada waktu acara seniman-seniman Medan, seniman-seniman tua. Jadi yang diundang itu adalah kebanyakan yang menghormatinya ini Ahmadi ini, dia jadi dosen di Stik P. Dia juga jadi dosen di USU. Di USU. FIB. Oh, FIB. Budaya, ilmu budaya, fakultas ilmu budaya. Jadi rame lah anak-anak buah dia, bekas anak-anak didik dia banyak sekali. Karena dia jadi di Waspada itu jadi manajer dan dia mendidik. Dan banyak sekali penulis-penulis di Medan itu adalah tangan dingin Ahmadi. Dia memberi kesempatan untuk masuk di samalah Izari yang di ruang Abrakadabra kan untuk penulis-penulis puisi. Kemudian ada penulis dia pegang di Waspada, kalau nggak salah aku ada ruang budaya, ada ruang universitaria, ada ruang generasi muda, ada ruang 4 ruang dia pegang itu di Waspada itu. Kemudian diundanglah acara, dibuatlah acara, dan acara itu syukurnya dia cetak buku mengenai Ahmadi, kemudian dia bagi-bagikan ke orang. Dan ya rame, ada 2 rektor yang datang,
satu Hadi Mulyono, lagi. Apalah pesan wali kota yang kira-kira pada saat dia datang gitu? Dia menghargai Atmadi. Dia menghargai Atmadi sebagai seorang seniman dan juga sebagai seorang jurnalis. Karena tulisan-tulisan. Tapi itu bukan lip service ya. Karena kenapa aku bilang bukan lip service? Karena sebelumnya Atmadi pernah di MPC juga ada cerita. Kayaknya itu ditonton nih acara kita sama wali kota nih. Ada beberapa yang aku iniin katanya dia sempat atau intipnya itu. Bukannya MPC aja intip. Kan dia punya intip. Intip. Nah, jadi karena begini, kenal. Karena di intip itu yang paling yang tahu aku kali itu adalah pernyataan wali kota yang menyatakan menghentikan bantuan untuk Bilal Maid. Itu kita kontak seminggu wali kota membuat tanggapan dan 2 minggu itu sudah ditarik kembali. Juga termasuk mengenai masalah pembuatan tanggul untuk banjir di Belawan itu direspon oleh wali kota. Akhirnya banyak beberapa tulisan Atmadi itu, beberapa tulisan yang dimuat di korannya ditanggapi secara positif oleh wali kota, artinya dibacanya. Nah, di kalangan, ya, aku mau tanya, artinya dengan kehadiran wali kemarin itu, tanggapan atau sikap daripada para seniman ini bagaimana jadinya? Apakah ya biasa-biasa aja, ataukah masih terus juga akan memberikan kritik, atau gimana? Ya kalau seniman Medan abang kan tahu, siapapun yang datang tokoh dari Jakarta nggak dihargai di Medan. Nggak ada tuh. Siapapun bintang film yang datang ke Medan nggak ada dianggap di Medan. Kau kan tahu lah itu. Itu ciri khas Medan memang. Nah itu. Memang ciri. Jadi datang wali kota. Lantas Jaya pribadi yang hadir di situ menyikapi atau melihat kondisi itu, apa yang terasa Jaya terhadap Pak Walinya ini sekarang? Ya, sama aja sama aku. Apakah dia menghargai para seniman ini atau ada nilai positif yang kita dapat dari situ? Ya bagi aku kan juga sama. Aku orang Medan bang. Tak ada yang hebat. Itu masalahnya. Jadi gini Jaya, bukan soal itunya. Jadi kalau aku lihat gini ya. Bentar dulu. Yang hadir itu seniman, itu banyak juga yang senior. Nah, waktu mereka datang, wali kota datang, ya mereka menghargai. Mereka menganggap wali kota ini punya perhatian dengan taman budaya. Taman budaya ini sudah lama terbengkalai. Taman budaya ini sebenarnya begini. Itu tanahnya milik Pemko Medan, tapi uangnya waktu itu diharuskan digunakan oleh Sumatera Utara. Maka berdirilah Taman Budaya Sumatera Utara di tanah orang Medan. Nah, waktu Abdillah sudah wali kotanya Abdillah sudah serah terima sama gubernur waktu itu, sama Gatot kalau nggak salah. Dan itu kembalilah ke Medan. Nah, terakhir itu Sumatera Utara sudah memindahkan ke PRSU. Nah, tinggal Taman Budaya. Tapi Taman Budaya ini macam tanpa pengelola. Tapi seniman masih aktif di situ. Latihan tari masih terus, drama terus di situ. Seniman tetap di situ. Cuman seakan-akan tidak diperhatikan. Listriknya pun pernah dipadamkan. Pokoknya begitulah. Di mana alamatnya? Kulihat itu apa Jaya? Hah? Jalan Binjai kan? Enggak. Bukan. Beda, itu Tapian Daya. Ini makanya aku bingung. Prinsip kemerdekaan. Tapian Daya itu tempatnya TBSU sekarang. Tapian Daya itu tempatnya kesenian Sumatera Utara. Kalau Taman Budaya di mana lokasinya? Itu di dekat hotel di Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Tomo. Nah, itu dia. Simpang Jalan Said, Simpang Said. Dekat Kampung Durian ya, Bang? Iya. Ya. Itulah tempat budaya. Oh iya, Hotel Angkasa itu ya? Itu di situnya ya? Pas di hadapan Hotel Angkasa. Itu sudah berkali-kali dibuat. Dulu ada Saiful Hadi. Saiful Hadi ini kerja di Telkom. Nah, dia pasangkan di situ, internet di situ. Ya hidup sebentar habis itu mati. Jadi sejarah juga itu. Aku dulu dilantik jadi ketua umum HMI Komisariat itu di situ gedungnya itu. Ya. Berarti udah lama betul ya? Ya, Taman budaya itu artinya pengelolaan taman budaya ya itu ditanggung oleh pemerintah kota atau
para seniman sendiri? Tadinya ditanggung oleh Provinsi Sumatera Utara. Ada di situ UPT Taman Budaya. Tapi karena UPT Taman Budaya sudah pindah ke PRSU, jadilah Taman Budaya ini tanpa pengelola. Kulihat fisiknya hancur juga ya, Pak Jaya. Kalau Waktu yang itu kan aku gedung lihat besar itu. hancur. Kalau yang gedung besar itu udah hancur. Di bawahnya udah hancur. Pokoknya udah nggak layak lagi lah untuk sebuah panggung pertunjukan. Makanya kalau membuat acara-acara macam Pak Pung itu, Ada anggarannya ya? ya orang nggak ada pengelola, mana ada anggaran, Bang. Jadi Pak Pung itu adalah swadaya. Jadi pemainnya nggak ada yang dibayar, pokoknya nggak ada yang dibayar semua lah. Itu mainnya di panggung terbuka di Taman Budaya. Kemudian ada ruang tari, tempat kami pertemuan kemarin itu ada ruang tari. Jadi situ ada ruang lukis, ada ruang musik, ada. Tapi karena itu ruang kecil-kecil masih bisa dipakai tanpa perlu banyak biaya. Ya, kita ini kan paling ini Jaya, itulah kadang-kadang ya sukanya membangun tapi sulit merawat gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kita terus minta fasilitas harusnya fasilitas yang ada itu kalau dirawat ya diajukan kepada Pemko atau apa kan itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, kelemahan dari Sumatera Utara, anggarannya nggak ada yang masuk APBD. Iya. Baik untuk kesenian Sumatera Utara, provinsi, baik Medan, itu nggak masuk APBD. Untuk masuk APBD, dia harus membuat perencanaan lah ya. RPJMD. RPJMD ini harus dibuat dari mulai kajian akademis kan. Nah, ini tidak ada bertahun-tahun sampai sekarang, baik Provinsi Sumatera Utara, baik Medan, itu tidak ada menyusun RPJMD khusus tentang kesenian kebudayaan. Jadi anggarannya itu dititip-titip ya. Tapi ada DKSU, yang DKSU kan ada DKSU, Dewan Kesenian. Iya, tapi kan nggak masuk APBD, Bang. DKM juga nggak masuk DKSU kan dibantu oleh pemerintah. Dibantu apanya? Hanya kegiatan. Apakah ada anggaran DKSU? Tidak ada dalam APBD. Oh begitu. Nah, ya makanya harusnya kan ngambil bagian dong dari APBD itu. Intinya adalah seniman-seniman ini harus punya program yang betul-betul terukur, yang kamu bilang tadi ada. Dibuat, kita punya buku, ada 1000 halaman itu, buku tentang kesenian kebudayaan di Sumatera Utara itu. Tapi ini ya bukan itunya, maksud aku itu ada sarana-sarana yang perlu perawatan, perlu pengembangan itu harus sudah dibuat semua. Kegiatan ini kayak kita ada 6 cabang itu kesenian. Terus gimana? Nggak ditanggapi sama ininya? Nggak tahu aku entah ada yang baca entah enggak. Tapi tidak kurang power berarti. Atau kurang rasa seni, nggak punya seni. Ya, ini pengajuan ya. Kalau seni tetap mereka buang. Tetap mereka buang. Ya karena buang-buang itu. Nah, itu kurang seni dalam pengajuan. Nah. Ya seniman kan sifatnya lain. Bukan begitu barangkali kan harusnya kan ini kan dijadikan momentum ya, dijadikan oleh para seniman. Mereka kan bisa menghasilkan penghasilan kan. Asal ada pertunjukan. Ini tidak, karena kebiasaan harus ada anggaran. Jadi tak jalan semua apanya. Itu jalan Bang, kalau latihan jalan terus. Jalan latihan mereka nggak minta kok. Ya, latihan teater mereka nggak minta, latihan puisi mereka nggak minta. Jadi aku ingat gini lagi Jai, seniman-seniman dulu pernah ya waktu aku masih mahasiswa lah, itu ada kelompok masyarakat Aceh itu buat grup tari, namanya Grespik ya. Jadi itu ogah-ogahan pada saat itu kebetulan aku pas masih di TV, mungkin si Yomeng tahulah di Terkelin Tarigan ya. Nah, dia kan yang mengelola acara-acara budaya dan lain sebagainya. Begitu aku diundang ke sana, jadi stimulus. Artinya mereka itu nanti akan disalurkan, tampil di mana, sebenarnya waktu saya itu TV. Nah, hal seperti ini sebenarnya kan harus dilakukan untuk merangsang si seniman-seniman itu, meng-create yang baru-baru, kemudian bagaimana sampai mereka bisa show dan lain sebagainya. Itu kan penting sebenarnya. Ya, kalau enggak gelap gulita itu aja. Dulu itu satu-satunya TV yang ada TVRI. Maka seluruh grup teater di Medan itu aktif hanya mengejar supaya masuk ke TVRI.
Ada Bang Terkelin Tarigan, ada Pak Haji Sarahap di situ, Ada Iwan Nasution. Nah, rame mengejar. Tapi sekarang siapa mau peduli lagi dengan TVRI? Ya, Nah, TV jadi yang lain lah. Ya, TV yang lain mana ada yang muncul. Jadi itu oke lah kau datang kemari kalau memang ada bayarnya keluarkan. Tapi yang namanya yang mendorong terjadi aktivitas yang rutin itu nggak ada lagi. Itu jadi masalah. Harusnya. Ya kan bisa Jai. Ingat kita juga dulu pernah kan rekaman acara mana di Penticermin kalau nggak salah. Aku masih jaya ini dulu di atas sampan. Karena ada saluran itu. Nah kemudian aku juga lihat ya, misalnya kalau nggak salah aku salah satu TV swasta itu meliput acara di Aceh itu. Jadi seniman-seniman Aceh. Nah, jadi kan harus ada inisiatif seperti itu. Jadi jangan itu bisa dilakukan. Tapi itu tidak pembinaan, hanya penampilan. Dan itu kan pembinaan. Harusnya ada stimulus dulu. Sampai lagi terus. Aku ngerti yang di keadaannya. Kurasa begini, karena aku lihat kegiatan seni itu masih jalan. Ya, di kelompok-kelompok masih jalan. Aku ingat ada yang namanya ketoprak dor. Ya. Nah, itu masih jalan terus si TD itu. Jadi Yono. Nah, Yono. Kemudian masih ada teater-teater. Ya, Pak Pung itu. Pak Pung masih. Tiap bulan. Nah, kemudian Ronggeng juga masih. Ya, Tetapi itu. mereka swasembada. Nah, maka itu sampai kalau tidak salah aku, mereka melakukan itu di tepi Sungai Deri di depan kantor wali kota kan gitu. Ya banyak tempat lah mereka. Banyak tempat dulu ada di Lansalak segala macam. Nah ini yang tidak diapresiasi oleh pemerintah kota baik pun pemerintah provinsi. Jadi kan ada di bawah DPRD nggak ada membawahi di antaranya kesenian dan kebudayaan. Di mana DPRD ada? Waktu kalau nggak salah ada di membawahinya. Ada, harusnya ada komisinya ada. Yang ditanya Sejaya DPRD-nya ada nggak? Komisinya itu ada kan yang membawahi itu. Ada di DPR. Di DPRD itu komisi ada berapa persen gitu kan? Komisi nggak jalan tuh DPRD. Ini arti komisinya bukan komisi uang-uang itu. Komisi itu badan ini. Ada bank ada bank. Nah, itu melalui itu ada komisinya. Baru bisa terencana, teranggarkan. Cuma mungkin tak ada yang mau duduk di tempat itu, karena tempat itu kering, tidak basah. Ya.